kembali lagi dengan saya Rifki Fauziah yang akan menemani teman-teman semua dalam memahami bahasa Inggris secara sederhana. Oke, kesempatan kali ini kita akan membahas be verbs and action verbs. Nah, mengapa sih kita perlu mempelajari kedua verbs ini? Karena ketika kita mampu membedakan kedua verb ini, yaitu antara be verb dengan action verb, kita akan lebih mudah dalam memahami kalimat dalam bahasa Inggris. Membuatnya bahkan dapat membantu kita untuk lancar dalam berbicara. Baik, sebelum saya mulai menjelaskan, bagi yang belum nonton part 1, nonton dulu yuk, agar pemahaman teman-teman semua terstruktur dan mudah dalam memahami penjelasan saya. Masih ingat tidak dengan penjelasan bahwa dalam bahasa Inggris itu complement hanya bersifat tambahan. Ada yang wajib menggunakan complement dan ada yang tidak wajib menggunakan complement. Cara membedakannya bagaimana? Perlu diketahui, verb itu ada banyak. Di antaranya ada be verb dan action verb. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan fokus pada kedua hal tersebut, yaitu be verb dan action verb. Bagi teman-teman yang baru mendengarnya akan merasa bingung. Be verb? Apa itu be verb? Kata kerja, bentuk to be. Verb itu bukannya kata kerja. Kan kata kerja itu adalah kata yang menyatakan suatu tindakan. Sedangkan be artinya menjadi, adalah, atau tidak memiliki arti kalau hanya berdiri sendiri. Baik, saya akan menjelaskannya ya teman-teman. Jadi, ketika to be berada dalam kalimat nominal, maka to be itu akan menjadi main verb atau kata kerja utama yang ada di kalimat tersebut. Sedangkan kalau ada to be berada di kalimat verbal, maka ia akan menjadi auxiliary verb atau kata kerja bantu. Jadi, di dalam kalimat verbal ini yang menjadi main verbnya adalah action verb, yaitu kata kerja yang menyatakan suatu perilaku yang biasanya kita tahu seperti melihat, mendengar, atau dalam bahasa Inggrisnya see, listen, seperti itu. Contohnya nih, misalnya I will be serious. I sebagai subjek, will sebagai auxiliary verb, be sebagai verb atau be verb, dan serious sebagai complement. Karena serious ini adalah kata sifat dan kata sifat itu termasuk kata benda, berarti ini benar kalimat nominal kan? Maka be yang ada di kalimat ini menjadi verbnya atau disebut sebagai be verb. Kemudian pada kalimat verbal, contohnya I will be studying English. I sebagai subjek, will be sebagai auxiliary verb, studying sebagai verb atau action verb, kemudian English sebagai complement. Nah, di sini karena ada studying, yaitu merupakan kata kerja yang menyatakan suatu perilaku, maka studying di sini menjadi verbnya karena ini juga merupakan kalimat verbal. Oleh karena itu yang menjadi verbnya adalah studying. Ketika kalimat tersebut verbnya adalah be verb, maka yang menjadi predikat itu complement. Kemudian kalau verb dari suatu kalimat itu adalah action verb, maka predikat kalimat tersebut adalah kata kerja.
kalimat dengan be verb wajib memiliki pelengkap atau complement. Sedangkan kalimat dengan action verb tidak wajib memiliki pelengkap. Karena action verb tersebut sudah menjadi predikat. Sedangkan kalimat dengan be verb tidak akan sempurna tanpa complement. Karena complement tersebut adalah predikatnya. Apakah sampai di sini sudah paham perbedaannya? Saya tekankan kembali, intinya pada dasarnya suatu kalimat akan menjadi sempurna apabila memiliki predikat. Kalau tidak ada predikat, maka kalimat tersebut akan membingungkan pembaca atau pendengarnya. Jadi, kalimat dengan be verb akan sempurna jika ada complement. Karena complement merupakan predikatnya, kalimat dengan action verb tidak wajib memiliki complement karena action verb sudah menjadi predikatnya. Karena action verb ini sudah menjadi predikatnya. Atau bisa dikatakan bahwa kalimat tersebut sudah lengkap tanpa memiliki complement kecuali kalimat-kalimat tertentu yang mewajibkan dia memiliki complement. Jadi di sini ada yang wajib yang memiliki complement dan ada yang tidak wajib. Contoh kalimat. Kalimat dengan be verb. She is a teacher. She can be a president. Nah, di sini ada a teacher. A teacher adalah kata benda. Maka untuk menghubungkan antara subjek dengan kata benda ini adalah to be. Dan to be yang tepat adalah is. Oleh karena itu, karena ini adalah kalimat nominal, maka verbnya adalah be verb. Kemudian, she can be a president. Nah, di sini she sebagai subjek, can sebagai auxiliary verb, be sebagai verb, kemudian a president sebagai complement. Karena a president ini adalah kata benda, maka untuk menghubungkan antara subjek dengan kata benda ini kita menggunakan to be, yaitu be yang merupakan verb dari kalimat ini, yaitu be verb. Nah, kalau teman-teman sudah mengikuti pembahasan yang kemarin, dapat mengetahui bahwa can ini adalah auxiliary verb yang merupakan modals. Kemudian, contoh kalimat dengan action verb. Contoh yang pertama, he sleeps. Nah, sleep ini adalah kata kerja yang menyatakan suatu perilaku, maka sleep ini adalah action verb dan tidak memerlukan complement karena dengan hanya membaca he sleep saja pembaca sudah memahami atau pendengar sudah memahami bahwa dia laki-laki sedang tidur. Kemudian contoh yang kedua, she can go to school. Nah, di sini ada kata go yang merupakan kata yang menunjukkan suatu perilaku sehingga go di sini menjadi action verb. Nah, sekarang kita latihan dulu yuk. Latihan pertama. I was happy. Kira-kira verb apa yang digunakan pada kalimat tersebut? Mari kita analisis. I was happy. I sebagai subjek, happy sebagai complement. Nah, karena happy merupakan kata sifat, maka was ini sebagai be verb untuk menghubungkan antara I dan happy yang merupakan kata sifat ini. Kemudian contoh yang kedua, we have been late. Verb apa yang digunakan kalimat tersebut?
Nah, kita analisis dulu. We adalah subjek, have adalah AV, kemudian late adalah complement. Karena late artinya terlambat, dan terlambat itu merupakan suatu keterangan, maka been di sini menjadi be verb. Kemudian contoh yang ketiga, I'm studying English. Verb apa yang digunakan kalimat tersebut? Mari kita analisis. I sebagai subjek, am sebagai AV, studying, kemudian English sebagai complement. Nah, karena studying yang artinya belajar ini merupakan kata kerja yang menjelaskan suatu perilaku, maka studying merupakan action verb. Kemudian nomor 4, she went to school. Verb apa yang digunakan pada kalimat tersebut? Mari kita analisis. She adalah subjek dan to school adalah complement. Nah, karena when di sini artinya pergi dan when ini adalah kata kerja yang menjelaskan suatu perilaku, maka when ini menjadi action verb. Oke teman-teman, thank you for watching my video. Sekian dulu ya. Semoga apa yang saya jelaskan dan yang sama-sama kita diskusikan hari ini bisa dipahami dan bisa dipraktikkan serta bermanfaat bagi teman-teman semua dan juga orang lain. See you next time.